Saudara-saudari, izinkan saya menyampaikan satu hal. Ketika seseorang menyakitimu, mengkhianatimu, memperlakukanmu dengan buruk, dan berpikir mereka lolos begitu saja, mereka lupa satu kebenaran mendasar. Tuhan melihat segalanya. Mungkin kamu tidak akan mendapat permintaan maaf. Mungkin kamu tidak pernah mendengar mereka berkata, "Saya salah," tetapi ketika Tuhan bertindak, percayalah, kamu akan tahu ada tanda-tanda yang jelas dan tak terbantahkan, yang menunjukkan bahwa Tuhan sedang menangani apa yang tidak bisa kamu selesaikan. Tanda pertama adalah bahwa perbuatan mereka sendiri akan berbalik melawan mereka. Jebakan yang mereka pasang untukmu, mereka sendiri yang akan terperosok ke dalamnya. Kebohongan yang mereka ucapkan akan kembali menghantam mereka. Kamu bahkan tidak perlu menyingkap tabir mereka. Tuhan punya caranya sendiri untuk membawa kebenaran ke permukaan. Tanda kedua adalah bahwa kedamaian mereka dirampas. Mereka mungkin berpura-pura semuanya baik saja, seolah mereka telah move on, tetapi di lubuk hati, jiwa mereka gelisah. Ketika mereka meletakkan kepala di bantal di malam hari, beban dari apa yang telah mereka lakukan membuat mereka tak bisa tidur nyenyak. Tanda ketiga adalah mereka mulai kehilangan hal-hal yang mereka anggap pasti, pekerjaan, hubungan, pengaruh yang mereka gunakan untuk melawanmu. Sedikit demi sedikit, mulai lenyap. Karena ketika seseorang membangun sesuatu di atas kehancuran, di atas kebohongan, di atas manipulasi, itu tidak akan pernah bertahan. Tanda keempat adalah mereka akan melihatmu bangkit sementara mereka merana, dan ini bukan soal balas dendam, ini tentang keadilan Tuhan. Kamu terus berjalan dalam integritas, terus maju, dan sementara kamu ditinggikan, mereka akan menyaksikannya, dan percayalah, mereka akan merasakannya. Tanda kelima adalah orang-orang yang dulu mendukung, mereka mulai melihat kebenaran, pesona mereka, tipu daya mereka tidak akan bertahan selamanya. Tuhan akan membuka mata orang-orang di sekitar mereka, dan tiba-tiba, orang-orang yang dulu berdiri di sisi mereka akan mulai menjauh. Tanda keenam adalah bahwa upaya mereka untuk menghubungimu kembali akan sia-sia. Oh, mereka akan mencoba kembali. Mereka akan menguji air, melihat apakah mereka bisa menyelinap kembali ke hidupmu, seolah tidak ada yang terjadi, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kamu telah berubah, dan mereka akan menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki akses kepadamu. Dan akhirnya, tanda ketujuh adalah kamu akan terlalu diberkati untuk menoleh ke belakang. Disitulah kamu tahu Tuhan telah menangani semuanya, bukan saat kamu melihat mereka menderita, tetapi saat kamu bahkan tidak lagi merasa perlu untuk memeriksanya. Kamu akan begitu sibuk dengan kebaikan yang Tuhan lakukan untukmu, sehingga ketidakhadiran mereka tidak lagi penting. Jadi, jangan buang waktu menunggu kejatuhan mereka. Fokuslah pada kebangkitanmu. Tuhan sedang menangani mereka, dan yang lebih penting, Dia sedang menjagamu. Tuhan melihat apa yang tidak kamu lihat. Terkadang, ketika seseorang menyakitimu, mengkhianatimu, atau mencoba menghancurkanmu, rasanya seperti mereka lolos begitu saja. Kamu bertanya-tanya, apakah Tuhan melihat ini? Apakah Dia peduli? Mengapa tidak ada yang terjadi? Tapi izinkan saya memberitahu satu hal. Hanya karena kamu tidak melihat keadilan bergerak, bukan berarti itu tidak sedang terjadi. Tuhan tidak seperti kita. Kita menginginkan hasil instan. Kita ingin melihat mereka menghadapi konsekuensi, merasakan sakit yang mereka timbulkan kepada kita, dan mengakui kesalahan mereka. Tapi Tuhan bergerak dalam waktunya, bukan waktu kita. Dia tidak bekerja untuk keadilan sementara. Dia sedang mengatur sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Pikirkan ini. Ketika saudara-saudara Yusuf menjualnya sebagai budak, sepertinya mereka yang menang. Mereka menyingkirkannya, melanjutkan hidup mereka, dan selama bertahun-tahun, tidak ada yang terjadi pada mereka. Tapi di balik layar, Tuhan sedang bekerja. Yusuf dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan ketika waktunya tiba, saudara-saudaranya harus berdiri di hadapannya.
bukan sebagai musuh, tetapi sebagai orang-orang yang sangat membutuhkan bantuannya. Tuhan telah menangani ketidakadilan itu, tetapi Dia melakukannya dengan cara yang meninggikan Yusuf. Bukan hanya menghukum saudara-saudaranya. Itulah yang perlu kamu pahami. Ketika Tuhan menangani orang-orang yang menyakitimu, ini bukan hanya tentang mereka, ini juga tentangmu. Keadilan Tuhan bersifat strategis. Ini bukan soal balas dendam kecil-kecilan. Ini tentang tujuan. Itu berarti Dia akan menangani mereka yang menyakitimu, tetapi Dia juga akan menggunakan tindakan mereka untuk memposisikanmu menuju sesuatu yang lebih besar. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang terjadi. Ketika kamu tidak melihat perubahan apapun, itu bisa membuat frustrasi. Kamu melihat mereka melanjutkan hidup, tersenyum, sejahtera, bertindak seolah tidak ada yang terjadi. Tapi apa yang kamu lihat di permukaan bukanlah keseluruhan cerita. Tuhan melihat apa yang tidak kamu lihat. Kamu tidak melihat malam-malam mereka yang gelisah. Kamu tidak melihat rasa bersalah yang merayap ke dalam pikiran mereka saat mereka sendirian. Kamu tidak melihat konsekuensi yang terungkap dengan cara yang bahkan mereka sendiri tidak pahami. Karena Tuhan tidak hanya bekerja secara lahiriah, Dia bekerja secara batiniah. Di era penuh kekerasan, teror, kebencian, ketegangan ini, dunia mempraktikkan perang, bahkan di dalam dirimu, tanpa sensor atau layar. Seseorang bisa berpura-pura sepanjang hari, tetapi ketika Tuhan membuat mereka menghadapi hati nurani mereka, mereka tidak bisa lari, kedamaian mereka akan terganggu, rencana mereka akan mulai runtuh, hubungan mereka akan menderita, karena mereka telah menabur tipu daya, dan sekarang mereka harus menuai apa yang mereka tanam. Itulah mengapa kamu harus melepaskan keinginan untuk melihat itu terjadi. Penyembuhanmu tidak terkait dengan kejatuhan mereka. Kemenanganmu tidak bergantung pada hukuman mereka. Itu adalah urusan antara mereka dan Tuhan. Yang menjadi urusanmu dan Tuhan adalah peningkatanmu, pemulihanmu, dan masa depanmu. Pikirkan tentang Daud. Ketika Raja Saul mencoba membunuhnya karena cemburu, Daud punya segala alasan untuk membalas dendam. Dia memiliki kesempatan lebih dari sekali untuk menjatuhkan Saul, tetapi dia tidak melakukannya, karena dia tahu sesuatu yang kuat. Pembalasan adalah milik Tuhan, dan apa yang terjadi? Saul jatuh, tetapi Daud bangkit. Karena ketika kamu membiarkan Tuhan bertarung untukmu, kamu tidak hanya menang, kamu berkembang. Jadi, dengarkan saya ketika saya mengatakan ini. Jangan buang energi untuk mencoba mencari tahu kapan atau bagaimana Tuhan akan menangani mereka yang menyakitimu. Jangan duduk menunggu kejatuhan mereka. Itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah pertumbuhanmu, kedamaianmu. Langkah berikutnya, karena ketika waktunya tiba, ketika pelajaran telah dipetik, ketika Tuhan telah mengatur semua potongan yang diperlukan, kamu akan melihatnya. Kamu akan melihat mereka menyadari bahwa mereka salah. Kamu akan melihat mereka berjuang dengan beban perbuatan mereka sendiri. Kamu akan melihat dirimu bangkit sementara mereka menyaksikan. Dan yang terpenting, kamu akan menyadari bahwa itu tidak pernah benar. Benar penting, karena saat itu, kamu akan sudah terlalu jauh, terlalu tenggelam dalam berkat yang Tuhan siapkan untukmu, sehingga permintaan maaf, penyesalan, atau konsekuensi mereka tidak ada yang memengaruhi kamu lagi. Jadi, percayalah kepadanya. Dia melihat apa yang tidak kamu lihat, dan Dia sedang menanganinya. Perbuatan mereka sendiri akan berbalik melawan mereka. Salah satu kebenaran paling kuat dalam hidup adalah ini. Apa yang kamu keluarkan ke dunia akan selalu kembali kepadamu. Ketika seseorang berbohong tentangmu, mengkhianatimu, memperlakukanmu dengan buruk, atau mencoba menghancurkan semangatmu, mereka mungkin berpikir mereka menang. Mereka mungkin tertawa, merayakan, dan melanjutkan seolah tidak ada yang terjadi. Tapi yang tidak mereka pahami adalah ini, keadilan Tuhan terjalin dalam struktur kehidupan itu sendiri. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Ini bukan sekadar pepatah, ini adalah hukum rohani, dan tidak ada, saya ulangi, tidak ada yang bisa lolos darinya. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tetapi percayalah, itu akan terjadi.
Karena ketika Tuhan menangani seseorang, Dia membiarkan perbuatan mereka sendiri menjadi kehancuran mereka. Jebakan yang mereka pasang untukmu akan menjerat mereka sebagai gantinya. Mari kita kembali ke kisah Haman dalam Alkitab. Haman adalah seorang yang penuh dengan kesombongan, arogansi, dan kecemburuan. Dia membenci Mordekai dan ingin menghancurkannya. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia membangun tiang gantungan, tempat untuk Mordekai dieksekusi. Dia merencanakan Berzekongkol dan melakukan segala yang dia bisa untuk menjatuhkan orang ini. Tapi apa yang terjadi? Haman akhirnya digantung di tiang gantungan yang dia buat untuk Mordekai. Itu bukan kebetulan, itu adalah keadilan ilahi. Dan prinsip yang sama masih berlaku hari ini. Jebakan yang musuhmu pasang untukmu akan menjadi yang menjatuhkan mereka. Kebohongan yang mereka ucapkan akan menghantui mereka. Manipulasi yang mereka gunakan akan terbongkar. Sakit yang mereka coba timbulkan, mereka akan rasakan berlipat ganda. Bukan karena kamu melakukan sesuatu terhadap mereka, bukan karena kamu membalas, tetapi karena Tuhan tidak membiarkan kejahatan berjaya selamanya. Tuhan membiarkan orang-orang runtuh di bawah beban perbuatan mereka sendiri. Ketika seseorang bertindak dengan niat buruk, ketika mereka berbohong, menipu, atau menyakiti orang lain, mereka mungkin lolos untuk sementara waktu. Tapi pahami ini, mereka sedang membangun kehancuran mereka sendiri dengan setiap tindakan yang mereka lakukan. Mereka menumpuk bata-bata tipu daya, pengkhianatan, dan keegoisan. Dan pada suatu saat, fondasi itu akan runtuh. Kamu tidak perlu mendoakan keburukan untuk mereka. Kamu tidak perlu berdoa untuk balas dendam. Kamu tidak perlu menunggu dan melihat kejatuhan mereka, karena Tuhan telah menanamkan konsekuensi dalam hal-hal yang mereka lakukan. Orang yang mengkhianatimu dalam sebuah hubungan, mereka akan mengalami pengkhianatan dalam hidup mereka sendiri. Orang yang menyebarkan kebohongan tentangmu, kebohongan mereka sendiri, akan kembali menghancurkan reputasi mereka. Orang yang mencoba menghalangi kesuksesanmu, mereka akan mendapati diri mereka terhalang di setiap belokan. Mengapa? Karena Tuhan tidak membiarkan orang menang ketika mereka bertindak dalam kejahatan. Mereka mungkin tampak sukses untuk sesaat, tetapi pada akhirnya, pilihan mereka sendiri akan kembali kepada mereka. Peranmu adalah tetap fokus pada perjalananmu sendiri. Disinilah kebanyakan orang salah. Mereka terlalu sibuk menunggu keadilan sehingga mereka berhenti maju. Mereka duduk bertanya-tanya, kapan mereka akan mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Tapi itu bukan urusanmu. Itu bukan pertempuranmu. Pertempuranmu adalah terus melangkah. Perjuanganmu adalah menyembuhkan. Tugasmu adalah masuk ke dalam berkat yang Tuhan miliki untukmu. Karena ketika kamu terus berjalan, suatu hari kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa segala yang mereka lakukan untuk menyakitimu sebenarnya mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Seperti saudara-saudara Yusuf. Seperti Haman, seperti siapapun yang pernah mencoba menyakiti seseorang dengan hati yang tulus, perbuatan mereka sendiri akan menjadi kehancuran mereka. Jadi, jangan buang energi menunggu kejatuhan mereka. Fokuslah pada kebangkitanmu, karena Tuhan sedang menanganinya. Hati nurani akan membebani jiwa mereka. Ada sesuatu tentang melakukan kesalahan yang tidak pernah bisa sepenuhnya lolos dari seseorang. Hati nurani. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba mengabaikannya. Tidak peduli seberapa mereka berpura. Pura itu tidak ada. Suara batin itu tidak akan diam. Ketika seseorang menyakitimu, mengkhianatimu, atau melakukan kesalahan kepadamu, mungkin terlihat seperti mereka telah move on. Mereka mungkin tersenyum, tertawa, dan melanjutkan hidup, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi izinkan saya memberitahu ini, hanya karena kamu tidak melihat mereka menderita, bukan berarti mereka tidak merasakannya. Hati nurani tidak selalu terlihat dari luar, tetapi ia bekerja di dalam. Dan ketika Tuhan menangani seseorang, Dia mulai dengan membuat mereka menghadapi beban perbuatan mereka sendiri. Orang-orang bisa menipu orang lain. Mereka bisa meyakinkan dunia bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Tapi yang tidak bisa mereka hindari adalah kebenaran dalam jiwa mereka sendiri. Di tengah malam,
ketika tidak ada orang di sekitar, ketika gangguan mereda. Saat itulah hati nurani berbicara paling keras. Saat itulah Tuhan mengingatkan mereka akan sakit yang mereka timbulkan, kebohongan yang mereka ucapkan, dan kerusakan yang mereka lakukan. Beberapa orang mencoba menenggelamkan hati nurani dengan tetap sibuk, mengelilingi diri dengan keramaian, melompat dari satu gangguan ke gangguan lain. Tapi tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menekannya, hati nurani akan selalu mengejar. Mereka akan merasakannya di saat-saat sepi. Mereka akan merasakannya ketika mereka paling tidak menduganya, dan rasa bersalah itu akan menjadi beban yang tidak bisa mereka lepaskan. Itulah mengapa kamu tidak perlu mencari balas dendam. Itulah mengapa kamu tidak perlu membuang waktu menunggu permintaan maaf. Karena Tuhan punya cara membuat orang menghadapi apa yang telah mereka lakukan. Dia akan membiarkan pikiran mereka sendiri mengingatkan mereka. Dia akan membiarkan hati mereka sendiri menghukum mereka. Mereka mungkin tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi di dalam hati, mereka tahu. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang menyakitimu dan tiba-tiba mencoba menghubungi lagi? Mereka tidak meminta maaf secara langsung, tetapi mereka mengirim pesan, meninggalkan komentar, atau mencari cara untuk mendekatimu. Itu adalah hati nurani yang bekerja. Itu adalah mereka yang mencoba meredakan rasa bersalah, tanpa sepenuhnya mengakui apa yang telah mereka lakukan. Karena ketika Tuhan menanamkan sesuatu di hati seseorang, mereka merasa perlu untuk memperbaikinya, meski mereka tidak cukup berani untuk mengatakannya. Tapi ini kuncinya. Kamu tidak membutuhkan permintaan maaf mereka untuk sembuh. Kamu tidak membutuhkan pengakuan mereka untuk maju. Hati nurani adalah pekerjaan Tuhan, bukan milikmu. Fokusmu seharusnya adalah pada pertumbuhan, pada penyembuhan, pada menjadi pribadi yang Tuhan sedang bentuk untukmu. Pada akhirnya, keadilan Tuhan tidak selalu tampak seperti hukuman publik. Terkadang itu seperti hati nurani pribadi. Terkadang itu adalah penderitaan diam-diam, karena mengetahui bahwa kamu telah berbuat salah dan tidak bisa mengembalikannya. Terkadang konsekuensi terbesar bukanlah kehilangan uang, status, atau peluang, melainkan kehilangan kedamaian. Dan ketika Tuhan menangani seseorang, Dia tidak akan membiarkan mereka memiliki kedamaian sampai mereka menghadapi kebenaran. Jadi, jangan buang waktu bertanya. Tanya apakah mereka merasa bersalah, mereka merasakannya. Jangan duduk menunggu rasa bersalah, mereka terlihat itu sudah ada. Percayalah bahwa Tuhan sedang menanganinya, dan fokuslah pada apa yang ada di depan, karena penyembuhanmu lebih kuat daripada penyesalan mereka. Pintu-pintu akan mulai tertutup bagi mereka. Ketika seseorang menyakitimu, mungkin terlihat seperti mereka lolos tanpa konsekuensi. Mereka melanjutkan hidup, maju seolah tidak ada yang terjadi. Mereka masih punya pekerjaan, hubungan, kesuksesan, semuanya tampak utuh. Tapi yang tidak kamu lihat adalah apa yang terjadi di balik layar. Ketika Tuhan mulai menangani seseorang, salah satu hal pertama yang Dia lakukan adalah menutup pintu-pintu. Dia menghilangkan peluang. Dia memblokir jalan yang dulu terbuka lebar. Dia mengambil anugerah yang bahkan mereka tidak sadari mereka miliki. Dan ketika itu terjadi, mereka tidak selalu mengerti mengapa. Beberapa orang tidak menyadari bahwa alasan mereka sukses, alasan segala sesuatu mengalir begitu mudah, adalah karena anugerah yang terkait dengan hidup mereka. Dan terkadang, anugerah itu terhubung denganmu. Mereka tidak hanya memiliki pintu-pintu yang terbuka, karena kemampuan mereka sendiri, mereka memilikinya karena mereka terhubung dengan seseorang yang disukai Tuhan. Pikirkan tentang Yudas. Dia berjalan bersama Yesus, memiliki akses ke kebijaksanaan ilahi, mukjizat, dan anugerah yang jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Tapi begitu dia mengkhianati Yesus, semuanya berubah. Dia pikir dia mengamankan masa depan dengan 30 keping perak. Tetapi sebaliknya, dia berjalan langsung menuju kehancuran. Pintu-pintu yang dia pikir sedang terbuka hanya membawa pada penyesalan dan kehancuran. Itulah yang terjadi ketika orang bertindak dalam tipu daya, pengkhianatan, dan kejahatan
Mereka mungkin berpikir mereka menang pada awalnya. Tetapi seiring waktu, mereka akan melihat pintu-pintu yang dulu terbuka untuk mereka mulai tertutup dengan keras. Promosi yang mereka harapkan tidak akan datang. Hubungan yang mereka pikir akan bertahan akan runtuh. Kesuksesan yang mereka bangun akan ambruk, dan mereka tidak selalu melihat hubungannya segera. Tetapi jangan salah, itu adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri. Apa yang Tuhan berikan, Dia juga bisa ambil kembali. Ketika Tuhan memberkati, Dia memberkati dengan berlimpah. Dia membuka pintu-pintu yang tidak bisa ditutup oleh manusia. Dia menciptakan peluang yang bahkan tidak masuk akal bagi pikiran manusia. Tetapi ketika seseorang menyalahgunakan anugerah itu, ketika mereka memperlakukan buruk orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup mereka, ketika mereka bertindak dalam tipu daya, Tuhan akan menarik tangannya. Lihat Saul, raja pertama Israel. Tuhan memberinya kuasa, otoritas, dan kemenangan atas musuh-musuhnya. Tetapi ketika Saul memilih ketidaktaatan, ketika dia mulai bertindak dalam kesombongan alih-alih kerendahan hati, Tuhan mencabut anugerahnya. Pria yang pernah dipilih untuk memimpin bangsa itu akhirnya mati dalam kehinaan. Karena apa yang Tuhan berikan, Dia juga bisa ambil kembali. Itulah mengapa kamu tidak perlu mengejar balas dendam. Itulah mengapa kamu tidak perlu stres untuk mencoba memperbaiki keadaan. Tuhan melihat segalanya. Dan ketika Dia mulai menutup pintu-pintu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mereka mungkin mencoba memaksa, mungkin mencoba memanipulasi untuk kembali. Tetapi ketika Tuhan menutup pintu, pintu itu tetap tertutup. Kehilangan apa yang mereka anggap remeh. Salah satu cara terbesar Tuhan menangani mereka yang menyakitimu adalah dengan membuat mereka mengalami kehilangan tidak selalu seperti yang kamu harapkan, tetapi dengan cara yang mengajarkan mereka pelajaran. Dan seringkali, mereka kehilangan hal yang mereka anggap remeh. Jika mereka menganggap kebaikanmu sebagai kelemahan, mereka akan mendapati diri mereka dikelilingi oleh orang-orang yang tidak peduli pada mereka. Jika mereka mengkhianati kepercayaanmu, mereka akan mengalami pengkhianatan dalam hidup mereka sendiri. Jika mereka memperlakukanmu dengan buruk, mereka akan mendapati diri mereka diperlakukan buruk oleh orang lain. Karena Tuhan adil, dan Dia tidak akan membiarkan seseorang melangkah melalui hidup menaburkan rasa sakit tanpa menuai akibatnya. Pernahkah kamu melihat seseorang yang sepertinya memiliki segalanya tiba-tiba mulai berjuang? Pekerjaan yang mereka banggakan hilang, uang yang mereka pamerkan habis, hubungan yang mereka utamakan mulai hancur. Itu bukan kebetulan, itu adalah konsekuensi. Itu adalah Tuhan yang mengambil hal-hal yang mereka pikir tidak akan pernah hilang. Dan bagian yang paling menyakitkan, mereka bahkan tidak akan menyadarinya sampai terlambat. Karena kesombongan membutakan orang, itu membuat mereka berpikir bahwa mereka tak terkalahkan, bahwa mereka bisa melakukan apa saja tanpa akibat. Tetapi ketika pintu-pintu mulai tertutup, ketika hal-hal yang mereka andalkan mulai lenyap, mereka tidak punya pilihan lain selain menghadapi kebenaran. Kamu akan bangkit sementara mereka jatuh. Ini yang perlu kamu pahami. Sementara pintu-pintu mereka tertutup, pintu-pintumu sedang terbuka. Sementara mereka mengalami kehilangan, kamu sedang dipulihkan. Karena Tuhan tidak hanya menangani mereka yang menyakitimu, Dia meninggikanmu dalam prosesnya. Pikirkan tentang Yusuf. Saudara-saudaranya melemparkannya ke dalam sumur, menjualnya sebagai budak, dan berpikir mereka selesai dengannya. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah Tuhan menggunakan setiap kemunduran sebagai persiapan. Dan ketika mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, Yusuf sudah bangkit. Dia sudah berada di posisi kuasa, dan itu yang sedang terjadi denganmu. Sementara Tuhan menangani mereka, Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar untukmu. Waktu yang mereka buang untuk mencoba menjatuhkanmu sebenarnya adalah waktu yang Tuhan gunakan untuk membangunmu. Itulah mengapa kamu tidak perlu menunggu kejatuhan mereka. Itulah mengapa kamu tidak perlu duduk, berharap melihat mereka berjuang. Karena ketika Tuhan selesai dengan pekerjaannya, kamu bahkan tidak akan peduli lagi. Kamu akan terlalu fokus pada kemana Dia membawamu. Tetap fokus, Tuhan sedang menanganinya.
Jika ada satu hal yang kamu ambil dari ini, biarlah ini. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Kamu tidak perlu memaksakan keadilan. Kamu tidak perlu mencari balas dendam. Kamu bahkan tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Karena ketika Tuhan masuk, Dia akan menanganinya dengan cara yang tidak pernah bisa kamu lakukan. Dia akan memastikan mereka mengalami konsekuensi dari tindakan mereka. Dia akan menutup pintu-pintu yang dulu mereka lewati dengan mudah. Dia akan mengambil hal-hal yang mereka anggap remeh. Dan sementara mereka menghadapi kenyataan mereka, kamu akan masuk ke dalam kenyataanmu. Jadi, jangan buang waktu mengkhawatirkan apa yang terjadi pada mereka. Tetap arahkan pandanganmu ke depan. Teruslah berjalan dalam iman, karena Tuhan yang sama yang menutup pintu juga membukanya. Dan apa yang Dia miliki untukmu, tidak ada yang bisa merebutnya. Orang-orang akan mulai melihat sifat asli mereka. Salah satu hal yang paling membuat frustrasi ketika disakiti oleh seseorang adalah, untuk sementara waktu, sepertinya mereka lolos, tanpa konsekuensi. Mereka tersenyum di depan umum, melanjutkan seolah tidak ada yang terjadi. Dan yang lebih buruk, orang-orang mempercayai mereka. Mereka bahkan mungkin dipuji, didukung, atau ditinggikan sementara kamu berjuang dengan luka yang mereka timbulkan. Tapi izinkan saya memberitahu satu hal. Tuhan tidak pernah membiarkan tipu daya bertahan selamanya. Mungkin butuh waktu, tetapi akhirnya, orang-orang akan mulai melihat sifat asli mereka, kebohongan yang mereka ucapkan, citra yang mereka bangun, topeng yang mereka pertahankan, semuanya akan mulai runtuh. Karena ketika Tuhan menangani seseorang, Dia menyingkap mereka. Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Orang-orang bisa bersembunyi di balik senyuman palsu. Mereka bisa memanipulasi untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan. Mereka bisa berpura-pura menjadi seseorang yang bukan mereka, tapi mereka tidak bisa lari dari kebenaran. Cepat atau lambat, apa yang dilakukan dalam gelap akan terungkap. Cepat atau lambat, kebohongan yang mereka ucapkan mulai bertentangan. Cepat atau lambat, topeng yang mereka kenakan mulai tergelincir. Dan orang-orang yang dulu mempercayai mereka akan mulai ragu. Mereka akan mulai melihat ketidaksesuaian. Mereka akan mulai melihat pola-pola tipu daya, manipulasi, dan keegoisan. Karena kebenaran punya cara untuk menyingkap dirinya sendiri. Dan ketika Tuhan yang menyingkapnya, tidak ada cara untuk menghentikannya. Beban kebohongan mereka sendiri akan menghancurkan mereka. Inilah soal tipu daya. Itu membutuhkan energi untuk mempertahankannya. Ketika seseorang hidup dalam ketidakjujuran, mereka harus terus-menerus menutupi jejak mereka. Mereka harus mengingat setiap kebohongan yang mereka katakan, setiap kesan palsu yang mereka ciptakan, dan setiap detail yang mereka putar untuk sesuai dengan narasi mereka. Dan cepat atau lambat, mereka akan tergelincir. Mereka lupa apa yang mereka katakan sebelumnya. Mereka bertentangan dengan kata-kata mereka sendiri. Mereka terjebak dalam situasi yang tidak bisa mereka jelaskan. Dan sedikit demi sedikit, orang-orang di sekitar mereka mulai menyadarinya. Awalnya, hanya hal-hal kecil, cerita yang meragukan, reaksi yang tidak sesuai dengan situasi, ucapan yang tidak selaras dengan apa yang mereka katakan sebelumnya. Tapi kemudian itu menumpuk. Kepercayaan yang dulu dimiliki orang pada mereka mulai retak. Kekaguman yang dulu mereka terima mulai memudar. Dukungan yang dulu mereka miliki perlahan menghilang. Karena kamu tidak bisa menipu semua orang selamanya. Dan ketika Tuhan yang menyingkap kebenaran, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Orang-orang yang mereka tipu akan berbalik melawan mereka. Salah satu hal yang paling menyakitkan adalah melihat orang-orang mempercayai kebohongan seseorang yang menyakitimu. Melihat mereka mendapatkan dukungan, kekaguman, dan pujian sementara, kamu berjuang untuk memahami apa yang terjadi. Tapi ini yang perlu kamu ketahui. Sama seperti orang-orang tertipu, mereka juga akan tersadar. Dan ketika mereka melakukannya, mereka akan berbalik melawan orang yang dulu mereka dukung. Teman yang membela mereka akan merasa dikhianati. Bos yang mempercayai mereka akan merasa ditipu. Orang yang mengagumi mereka akan merasa kecewa, karena tidak ada yang suka dimanipulasi.
Tidak ada yang suka menyadari bahwa mereka digunakan sebagai pion dalam permainan orang lain. Dan ketika kebenaran akhirnya terungkap, mereka tidak akan lagi berdiri di sisi mereka. Mungkin butuh minggu, bulan, atau bahkan tahun. Tetapi ketika Tuhan mulai menyingkap kebenaran, orang-orang yang dulu bersama mereka tidak akan ada lagi. Mereka akan ditinggalkan terisolasi. Mereka akan kehilangan sekutu. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Dan pada saat itu, mereka akan menyadari bahwa tipu daya tidak pernah bisa membangun sesuatu yang langgeng. Reputasi mereka akan runtuh. Orang-orang yang bertindak dalam ketidakjujuran dan manipulasi membangun hidup mereka di atas fondasi yang salah. Mereka mendapatkan peluang melalui tipu daya. Mereka memenangkan kebaikan melalui kebaikan yang pura-pura. Mereka memanipulasi orang agar berpikir mereka lebih baik dari yang sebenarnya. Tapi Tuhan tidak membiarkan fondasi yang salah bertahan. Ketika Dia mulai menyingkap sifat asli mereka, reputasi mereka akan mulai runtuh. Orang-orang yang mereka kagumi tidak akan lagi menghormati mereka. Kekuasaan yang mereka pegang akan direnggut. Pengaruh yang mereka miliki akan memudar. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dan Dia tidak akan membiarkan kejahatan dihargai selamanya. Orang yang berbohong tentangmu, orang yang mengkhianati kepercayaanmu, orang yang mencoba menghancurkan namamu, mereka akan kehilangan segala yang mereka bangun di atas tipu daya. Bagian terbaiknya, kamu bahkan tidak perlu melakukan apapun. Tuhan akan menanganinya. Tuhan akan menyingkap mereka. Tuhan akan memastikan kebenaran diketahui. Kamu akan dibenarkan. Sekarang, ini adalah bagian yang perlu kamu dengar. Sementara Tuhan menyingkap mereka, Dia juga sedang meninggikanmu. Musuh ingin kamu percaya bahwa kamu kalah. Dia ingin kamu berpikir bahwa kebohongan mereka menang, bahwa tipu daya mereka menghancurkanmu, bahwa manipulasi mereka merusak masa depanmu. Tapi Tuhan tidak hanya menangani mereka, Dia sedang memulihkanmu. Kebenaran tentangmu akan terungkap. Orang-orang yang meragukanmu akan melihat bahwa mereka salah. Peluang yang hilang karena kebohongan mereka akan kembali, bahkan lebih besar. Karena Tuhan adalah Tuhan pemulihan. Dia tidak hanya membawa keadilan, Dia membawa penebusan. Sementara mereka kehilangan segala yang mereka peroleh secara salah, kamu akan masuk ke dalam segala yang ditakdirkan untukmu. Sementara reputasi mereka runtuh, reputasimu akan dipulihkan. Sementara mereka disingkap, kamu akan ditinggikan. Karena Tuhan tidak membiarkan anak-anak-Nya dikalahkan. Bersabarlah, Tuhan sedang bekerja. Jika ada satu hal yang kamu ambil dari ini, biarlah ini. Kamu tidak perlu melakukan apapun, kamu tidak perlu berjuang agar orang melihat kebenaran. Kamu tidak perlu mengejar keadilan. Kamu tidak perlu membuktikan diri kepada siapapun. Karena Tuhan sudah bekerja di balik layar. Dia sedang menyingkap kebohongan. Dia sedang menyingkap kebenaran. Dia sedang mengarahkan mata orang-orang pada apa yang nyata. Dan pada waktunya, semua orang akan melihatnya. Jadi, jangan buang energi untuk mengkhawatirkan mereka. Jangan stres mencoba meyakinkan orang tentang kebenaran. Jangan biarkan kepahitan menguasai hatimu. Tetap fokus. Tetap setia. Tetap selaras dengan apa yang Tuhan miliki untukmu. Karena ketika semuanya selesai, kamu akan keluar sebagai pemenang. Dan mereka harus menghadapi konsekuensi dari siapa mereka sebenarnya. Biarkan Tuhan menanganinya. Dengarkan saya, kamu tidak perlu mengangkat jari. Kamu tidak perlu mengejar balas dendam. Kamu tidak perlu stres bertanya-tanya kapan atau bagaimana keadilan akan datang. Tuhan sudah menanganinya. Dia sedang menyingkap kebohongan. Dia sedang menyingkap kebenaran. Dia sedang meruntuhkan setiap fondasi palsu yang dibangun di atas tipu daya. Dan ketika Dia melakukannya, itu akan tak terbantahkan. Orang-orang yang dulu mempercayai mereka akan berpaling. Pengaruh yang dulu mereka miliki akan direnggut. Kebohongan yang mereka ucapkan akan hancur. Dan sementara mereka bergulat dengan beban perbuatan mereka sendiri, kamu akan bangkit. Karena Tuhan tidak hanya membawa keadilan, Dia membawa pemulihan. Jadi, biarkan mereka bicara, biarkan mereka merencanakan, biarkan mereka percaya bahwa mereka menang, karena pada akhirnya, Tuhan selalu memiliki kata terakhir.
Dan ketika dia berbicara, kebenaran akan berdiri tegak. Dan segala yang dibangun di atas tipu daya akan runtuh. Jaga hatimu tetap murni. Jaga imanmu tetap kuat. Teruslah maju. Karena ceritamu belum selesai, itu baru saja dimulai. Terima kasih.